Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, saya mau melanjutkan tentang materi onomatope kita hari ini ya. Jadi, kalau tadi kita sudah melihat beberapa jenis onomatope, nah sekarang saya akan coba memberikan contoh-contoh kalimat dengan beberapa onomatope ya. Hanya beberapa onomatope dari onomatope yang sudah kita pelajari gitu ya. Atau mungkin juga ada onomatope-onomatope yang lainnya ya. Oke, yang pertama kita akan lihat ada peko-peko ya. Ini peko-peko ini bisa ditulis dengan hiragana ataupun katakana gitu ya. Peko-peko. Minasang, kalau kalian suka menonton anime, pasti kalian sering dengar nih yang namanya peko-peko gitu ya. Apa sih peko-peko? Peko-peko ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah lapar. Sebenarnya gitu ya, peko-peko ini sebenarnya paling sering digunakan yaitu artinya untuk lapar, menunjukkan bahwa lapar, aduh peko-peko des gitu ya, aduh perut saya lapar gitu ya. Nah itu biasa pakai peko-peko. Tapi peko-peko ini juga bisa diterjemahkan menjadi ini, ada penyok gitu ya. Apa sih yang penyok gitu ya? Lalu juga bisa diterjemahkan dengan menundukkan kepala ya. Jadi peko-peko ini ternyata tidak hanya artinya adalah lapar, tapi juga bisa artinya adalah penyok ataupun menundukkan kepala gitu ya. Oke. Ya, minasan siapa di sini yang sering mendengar kata peko-peko ya? Pasti sering ya. Kalau misalnya minasan suka nonton anime ya, tadi yang saya sudah sebutkan pasti sering nonton. Pasti sering dengar kata peko-peko gitu ya. Nah, biasanya peko-peko ini sering digunakan untuk menggambarkan ekspresi kita ke perut merasa lapar ya. Jadi kalau misalnya lagi lapar, onaka ga peko-peko des gitu ya. Aduh, perut saya lapar gitu ya. Tapi siapa sih yang menggunakan kata peko-peko? Nah, biasanya peko-peko ini digunakan oleh anak kecil gitu ya. Jadi orang dewasa juga sebenarnya nggak masalah, tapi peko-peko ini biasanya anak kecil yang bilang lapar gitu ya, peko-peko gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, selain gitu ya bermakna lapar, peko-peko juga bisa menggambarkan suara plat logam yang ditekan terus-menerus sehingga bentuknya menjadi penyok. Nah ini nih ya minasang ya, kenapa peko-peko ini artinya tidak hanya lapar tapi juga penyok? Ternyata di sini ada penjelasannya ya. Jadi selain bermakna lapar, peko-peko ini juga bisa menggambarkan suara plat logam yang ditekan terus-menerus sehingga bentuknya menjadi penyok. Nah ini bisa dengan menggunakan peko-peko ya. Nah selain itu, peko-peko juga menggambarkan seseorang yang menundukkan kepalanya berkali-kali karena meminta maaf kepada orang yang ditakuti. Contohnya ada atasan ataupun klien. Ini hanya contoh ya. Ya, jadi peko-peko ini menundukkan kepala di sini maksudnya adalah dia minta maaf berkali-kali sambil untuk menundukkan kepala, maaf ya, maaf gitu ya. Nah, ini kepada seseorang yang dia takutin, biasanya atasan ataupun kliennya. Entah apapun itu alasannya gitu ya, tapi kita bisa menggunakan kata peko-peko ini ya. Nah, sekarang kita coba akan lihat yuk contoh-contoh kalimat dengan menggunakan onomatope peko-peko. Yang pertama bunyinya seperti ini. Onaka ga peko-peko desu. Ya, onaka ga peko-peko desu. Artinya apa sih? Perut saya lapar gitu ya. Nah, ini tadi onaka ga peko-peko desu biasanya diucapkan oleh anak kecil. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang lagi lapar gitu ya, biasanya dia akan bilang onaka ga peko-peko desu ya, perut saya lapar gitu ya. Lalu yang kedua, ada contoh kalimat seperti ini. Kono kan wa peko-peko ni natte shimatta. Ya, kono kan wa peko-peko ni natte shimatta. Ya, ini cara bacanya. Minasang kalau misalnya bingung, ya, kono kan wa peko-peko ni natte shimatta. Kaleng ini telah menjadi penyok. Nah, kenapa kaleng ini telah menjadi penyok? Peko-peko karena dia ditekan terus menerus, maka bentuknya berubah menjadi penyok. Kira-kira seperti itu, ya. Secara situasinya, ya. Kono kan wa peko-peko ni natte shimatta. Kaleng ini telah menjadi penyok, ya. Lalu contoh kalimat peko-peko yang lainnya, ya. Eki no mae de denwa o kake nagara peko-peko atama o sagete iru hito ga ita. Nah, panjang ya. Minasang kalau misalnya bingung baca yang ini, minasang bisa baca yang ini. Ya. Oke, eki no mae de denwa o kake nagara peko-peko atama o sagete iru hito ga ita. Apa sih artinya? Katanya gini, ada seseorang yang menundukkan kepalanya saat melakukan panggilan telepon di depan stasiun. Jadi situasinya seperti ini. Ada orang di stasiun, dia sedang menerima panggilan telepon, entah itu kepada siapa, dan terlihat dia beberapa kali menundukkan kepalanya ketika dia sedang berbicara. Entah itu dia
membuat suatu kesalahan atau apa, yang pasti dia sedang menundukkan kepalanya berkali-kali, mungkin untuk meminta maaf. Nah, itu bisa dengan menggunakan peko-peko ya. Jadi kondisionalnya adalah seperti itu ya, menundukkan kepalanya saat melakukan panggilan telepon di depan stasiun ya. Peko-peko atamao sagete iru hitoga ita. Jadi dia berkali-kali dia menundukkan kepalanya, mungkin maaf gitu ya, gomenasai, mungkin seperti itu ya, sambil dia menundukkan kepalanya berkali-kali. Nah, itu adalah contoh kalimat dengan menggunakan onomatope peko-peko yang artinya adalah lapar, penyok, ataupun juga menundukkan kepala ya. Oke, sekarang kita akan lihat onomatope yang berikutnya. Onomatope yang berikutnya ada niko-niko ya. Niko-niko, apa sih niko-niko? Niko-niko artinya tersenyum-senyum. Nah, minasang, kalau misalnya minasang lagi melihat orang yang senyum-senyum sendiri, kalian bisa bilang niko-niko gitu ya, lagi senyum-senyum gitu ya, atau tersenyum-senyum ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya penjelasannya. Niko-niko adalah onomatope yang menggambarkan senyuman yang spontan yang tampak pada wajah dengan tulus berseri-seri karena senang. Jadi niko-niko itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ya senyum-senyum gitu ya, senyum-senyum aja gitu, bukan senyum-senyum gak jelas ya, pasti senyum-senyum karena ada suatu alasannya. Ya, alasannya adalah karena dia happy atau karena dia sedang merasakan sesuatu yang membuat dia bahagia gitu ya. Nah, niko-niko ini digunakan untuk berbagai macam ekspresi senyuman seperti senyuman bayi. Nah, kalau ada bayi yang suka senyum, nah dia bisa bilang niko-niko gitu ya. Atau senyum sumringah. Kebayang gak sih senyum sumringah seperti apa? Kebayang ya, senyum bahagia banget gitu kayaknya ya. Lalu ada senyum-senyum karena baru gajian. Misalnya seperti itu contohnya ya, senyum-senyum kalau baru dapat gaji nih, happy gitu ya. Terus tiba-tiba gajinya langsung dipakai untuk bayar ini itu gitu ya. Nggak ya minasang ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh kalimat dari niko-niko atau artinya tersenyum-senyum dalam bahasa Indonesia gitu ya. Akacangga niko-niko warate iru ya. Akacangga niko-niko warate iru. Bayi sedang tersenyum ya. Akacang ini adalah bayi. Niko-niko tersenyum ya. Bayi sedang tersenyum, warate iru ya. Akacangga niko-niko warate iru. Jadi bisa dibilang kalau ada bayi yang lagi senyum-senyum, ngegemesin gitu ya, kita bisa bilang niko-niko. Lalu yang berikutnya, Kyou wa kyūryōbi nanode minna niko-niko shiteiru. Kyou wa kyūryōbi nanode minna niko-niko shiteiru. Karena hari ini gajian, semuanya tersenyum simpul, seneng ya, seneng hari ini gajian, jadi semuanya pada senyum-senyum gitu ya, hari ini gajian gitu ya. Nah, itu bisa dibilang niko-niko ya, minna niko-niko shiteiru ya, semuanya pada senyum-senyum nih. Karena apa? Karena kyou wa kyūryōbi nanode ya, karena hari ini gajian, jadi semuanya pada senyum-senyum ya. Nah, minasang, itu adalah contoh kalimat dengan menggunakan onomatope niko-niko yang artinya adalah tersenyum-senyum gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi onomatope yang berikutnya. Onomatope yang berikutnya adalah hara-hara. Apa sih hara-hara? Hara-hara artinya adalah deg-degan gitu ya. Nah, tadi di contoh onomatope yang sebelumnya kita sudah bahas ya, ada kata hara-hara ya. Hara-hara di sini artinya adalah deg-degan ya. Oke, kita lihat. Hara-hara adalah kata yang mewakili perasaan amat sangat tidak tenang, cemas, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Minasang kebayang kalau minasang sedang merasakan perasaan ini, deg-degan karena sesuatu belum terjadi. Ya, deg-degan ini kan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Cemas, khawatir, aduh gimana ya, aduh nanti gimana ya, aduh nanti kalau ini gimana ya, padahal belum terjadi. Nah, itu ya hara-hara gitu ya. Nah, hara-hara ini bukan galau, moku-moku ya. Hara-hara ini bukan galau. Kenapa? Karena kalau galau itu berasal dari kejadian yang sudah terjadi. Sedangkan hara-hara bisa saja muncul untuk kejadian yang akan terjadi. Nah, kalau kita merasa deg-degan, itu kita mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Hanya kita khawatir, aduh nanti gimana ya, aduh nanti kalau ujian gak bisa gimana ya. Nah, itu hara-hara. Tapi kalau galau kita menggalaukan sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya diputusin sama pacar, galau gitu ya. Janjian terus ternyata nggak jadi ketemuan atau apa gitu ya, galau gitu ya.
Nah itu kira-kira seperti itu ya. Jadi bedanya galau dengan deg-degan gitu ya. Kalau galau itu ya udah terjadi gitu, kita menggalaukan sesuatu, meresahkan sesuatu, apa ya bahasa Indonesia yang tepat ya gitu ya pokoknya ya. Jadi kalau misalnya galau itu pokoknya itu sesuatu yang sudah terjadi ya. Oke. Ya, ini ada contoh kalimatnya ya, ada contoh kalimat dari hara-hara atau deg-degan, kita lihat ya. Yang pertama contoh kalimatnya adalah hara-hara suru. Apa sih hara-hara suru? Hara-hara suru artinya adalah merasa gelisah. Ya, merasa gelisah, resah, gelisah gitu ya. Hara-hara suru. Lalu contoh kalimat yang kedua, kare no kazari kenai hatsugen ni wa itsumo hara-hara sarerareru ya. Kare no kazari kenai hatsugen ni wa itsumo hara-hara sarerareru. Cepetan gak sih minasang bacanya? Oke, kare no kazari kenai hatsugen ni wa itsumo hara-hara saserareru ya. Apa sih artinya? Katanya gini, perkataannya yang blak-blakan membuat saya selalu cemas dan deg-degan ya. Jadi gini, ada orang yang dia itu takut ketemu sama orang lain karena misalnya orang yang dia temuin itu kalau ngomong ceplas-ceplos, blak-blakan, nggak ditutup-tutupin gitu kan. Ada ya orangnya, aduh mau ketemu sama si ini, dia kalau ngomong apaan aja diomongin lagi gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupin, blak-blakan apa aja diomongin gitu ya. Nah itu kalian tuh merasa cemas, deg-degan, kira-kira seperti itu ya. Itu contoh penggunaan hara-hara yang artinya adalah deg-degan. Nah minasan, setelah ini masih ada contoh-contoh kalimat dengan onomatope yang lainnya. Saya akan jelaskan di video yang berikutnya ya, di video yang terakhir. Dan semoga untuk contoh kalimat onomatope yang ini kalian bisa pahami ya. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, nanti kalian bisa langsung tulis di grup diskusi supaya nanti saya bisa jelaskan kembali ya. Arigatou gozaimasu, kita ketemu di materi yang berikutnya.